Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik bukan? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk bahasa Indonesia materi kelas 9, yaitu menyusun teks laporan percobaan. Menyusun teks laporan percobaan. Dalam menyusun teks laporan percobaan ini tercantum dalam kompetensi dasar 4.2. Kompetensi dasar 4.2 yaitu menyajikan tujuan, bahan dan alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan secara tertulis dan lisan dengan memerhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Ini kompetensi dasar kita. Oleh karena itu di dalam pembelajaran ini nanti anak-anak, kita memiliki satu capaian. Dengan indikator capaian yang pertama, menentukan langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. Yang kedua, menyusun teks laporan percobaan. Ini yang menjadi indikator capaian kita. Oleh karena itu, agar kita dapat mencapai indikator tersebut dengan baik, capaian ini dapat kita capai dengan baik, maka mari kita rumuskan tujuan pembelajaran kita. Agar terarah, tercapai apa yang menjadi tujuan, maka rumusan tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari teks laporan percobaan ini, peserta didik dapat menentukan langkah-langkah menyusun laporan percobaan dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menyusun teks laporan percobaan ini dengan baik. Kalau ini nanti sudah bisa kita capai, insya Allah kita akan sukses semuanya. Anak-anak, dalam mempelajari teks laporan percobaan ini, kalian sudah bisa mengidentifikasi ciri-cirinya, sudah pernah menyimpulkan isinya, sudah pernah menelaah struktur dan unsur kebahasaannya, sehingga nanti kita akan mudah untuk menyusunnya. Oleh karena itu, mari kita pelajari bagaimana langkah-langkahnya. Langkah-langkah di dalam menyusun teks laporan percobaan ini antara lain yang pertama, tentukan dulu judulnya. Setelah itu, tentukan tujuannya. Setelah menentukan tujuannya, tentukan alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan. Setelah itu terpenuhi semua, sehingga susunlah prosedurnya, langkah-langkahnya. Setelah langkah-langkah itu bisa dilaksanakan, prosedur dilaksanakan, maka tulislah hasilnya. Setelah menulis hasilnya ini, hasil dari percobaan, simpulkan percobaan tersebut. Dengan demikian, tersusunlah sebuah teks deskripsi. Gampang bukan? Oke. Selanjutnya anak-anak, menyusun teks laporan percobaan ini ternyata ada dua jenis. Jenis yang pertama, ini menggunakan sistematika. Kemudian yang kedua ini ditulis dalam bentuk deskripsi ataupun eksplanasi. Bagaimana toh formatnya untuk sistematika itu? Format untuk sistematika, sebelum kita menuju pada format dan sistematika, kita akan pahami dulu toh langkah-langkahnya tadi. Pertama adalah menentukan judul. Bagaimana menentukan judul itu? Menentukan judul itu adalah ide pemikiran yang diteliti pada saat ini. Anda itu melakukan percobaan apa, itulah bisa ditarik menjadi judul. Contoh, percobaan membuat tape. Ya sudah judulnya, membuat tape yang lezat. Menentukan tujuan. Menentukan tujuan ini diikuti dengan alasan, kemudian sampaikan tujuannya, kemudian sampaikan juga hipotesisnya.
Apa ini? Alasan-alasan yang melatar belakangi kamu itu kok membuat tape. Tujuanmu membuat tape itu apa? Dugaan membuat tape, dugaannya akan tercipta sebuah tape yang manis dan lezat. Nah, dugaan itu apakah tercapai apa tidak? Belum tahu karena baru akan kita laksanakan. Kemudian langkah berikutnya itu menentukan alat dan bahannya. Bahannya apa yang digunakan untuk membuat? Kalau alat itu adalah pendukung yang tidak akan habis dalam sekali percobaan, besok akan digunakan lagi bisa, itu alat. Kalau bahan itu akan habis dalam satu percobaan ini. Akan habis dalam satu percobaan ini. Ini kalau bahan. Contohnya apa? Bahannya berupa singkong. Ketika dibuat menjadi tape sudah tidak berwujud singkong mentah lagi, akan menjadi sebuah tape. Akhirnya habis pada saat ini pula. Ini. Selanjutnya anak-anak, tentukan langkah tadi. Langkah-langkah itu apa? Itu prosedur. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Kemudian hasil, dicatat hasilnya. Kemudian terakhir catat simpulannya. Simpulan itu menjelaskan yang didapat dari percobaan itu. Sesuai atau tidak dengan harapan apa hipotesisnya. Ini. Berikutnya anak-anak, mari kita lihat. Tadi Pak Pur menyampaikan ada dua macam tag. Ada dua macam jenis. Yang pertama dalam bentuk deskripsi dan eksplanasi. Yang kedua dalam bentuk apa ini sistematika. Apa toh formatnya? Baru akan kita ketemu saat ini. Format tag laporan percobaan manakala disusun dengan sistematika. Yang pertama jangan lupa tulis identitas Anda yang melakukan percobaan itu. Kemudian yang kedua, tulis judulnya. Anda itu melakukan percobaan apa? Berikutnya tulis tujuannya. Tujuan ditulis. Apa tadi kita sampaikan? Dalam tujuan terdapat alasan melakukan percobaan. Yang kedua tujuannya apa melakukan percobaan itu. Kemudian hipotesisnya apa? Tulislah harapan melakukan percobaan. Hasil dari percobaan ini akan tercipta sebuah apa dan seterusnya. Selanjutnya tulislah alat dan bahan. Tulis satu persatu. Alatnya dulu apa, bahannya kemudian apa. Setelah menuliskan alat dan bahan anak-anak, tulis langkah-langkahnya, prosedurnya satu. Pertama, laksanakan ini. Kedua, bersihkan. Ketiga, taruhlah apa. Keempat, apa dan seterusnya sampai selesai. Kalau sudah selesai itu dituliskan dan sebagainya, catatlah hasilnya. Hasil apa? Hasil dari langkah-langkah tadi. Langkah prosedur tadi. Oh ternyata hasilnya seperti ini. Tulis semua yang terjadi dalam melakukan percobaan itu. Kemudian yang terakhir, tulislah simpulannya. Simpulannya apa? Tulis apa yang didapat dari percobaan itu, baik sesuai atau tidak sesuai dengan dengan harapan atau hipotesisnya. Ini manakala kita susun dalam bentuk sistematika. Tetapi manakala anak-anak nanti menyusun dalam bentuk deskripsi, ini buatlah dalam bentuk paragraf. Gabungkan gagasan utamanya dan penjelasnya, terutama dalam paragraf tujuan. Kemudian yang kedua, menggunakan kata hubung yang tepat. Membentuk kalimat dan paragrafnya dengan baik. Dan nanti ciptakanlah sebuah kalimat dan paragraf yang logis dan padu. Ini harus ditaati di dalam menyusun sebuah teks. Akan tetapi anak-anak, walaupun kita sudah menyelesaikan ini semua, menyusun teks, perlu kita periksa dulu. Dicek kebenaran, ada yang dibetulkan, mungkin ada yang salah, dan sebagainya yang disebut menyunting teks. Bagaimana menyunting teks itu anak-anak? Yang pertama, pasti sudah tersedia teksnya.
Yang kedua, lihatlah cara penulisan huruf kapital sudah betul apa belum. Awal kalimat, menulis nama hari, nama kota, dan sebagainya. Kemudian menulis ejaannya. Kita menulis ejaannya ini sudah sesuai dengan PUEBI apa belum? Pedoman ejaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kemudian bagaimana pemilihan katanya? Pada kalimat-kalimat ini ada kata-kata yang kita pilih sudah tepat belum? Itu diksi namanya. Kemudian struktur kalimatnya. Ada SPO, SPOK dan sebagainya. Kemudian hubungan antara kalimat dan paragraf itu sudah tepat belum? Kalau belum tepat, dibenarkan dulu. Kemudian barulah dinyatakan sebagai teks. Demikian anak-anak, mudah bukan pembelajaran kita? Selamat mencoba. Semoga anak-anak menjadi anak yang sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.